Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nahdatul Fitri, NIM 1905112788. Saya salah seorang mahasiswi semester 5 program studi bimbingan dan konseling Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individu yang diampu oleh Bapak M. Arli Rusandi, MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sikap acceptance dalam kegiatan konseling. Disimak videonya. Sekarang Nahda akan menjelaskan sedikit apa itu acceptance. Nah, acceptance merupakan teknik yang sering digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahamannya terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Nah, acceptance atau yang biasa kita sebut penerimaan, artinya menerima apa adanya kepribadian konseli secara keseluruhan. Nah, sebaliknya, sikap yang tidak menerima konseli atau tidak menyukai kepribadian konseli bukan merupakan salah satu sikap acceptance. Nah, sikap acceptance ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk verbal dan bentuk nonverbal. Nah, dalam proses konseling, tentunya konselor harus menunjukkan sikap acceptance seperti perasaan yang hangat, terus ramah, lalu sikap yang menyenangkan. Salah satu tujuan dari sikap acceptance ini adalah yang pertama, kita sebagai konselor menunjukkan ketulusan hati kita ketika kita melaksanakan kegiatan konseli. Lalu tujuan lain adalah agar konseli itu merasa dihargai ketika mengungkapkan apa yang ia rasakan. Lalu manfaat dari sikap acceptance ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konseli sehingga terciptanya suasana hubungan yang akrab dan ditandai dengan saling mempercayai antara konselor dan konseli. Baiklah teman-teman, Nahda akan memberikan contoh sikap dari acceptance dalam konseling. Nah, contoh verbal ketika klien bercerita, kita sebagai konselor dapat menunjukkan sikap acceptance seperti merespon ketika dia berbicara dengan kalimat, "Saya mengerti apa yang kamu rasakan," atau "Saya mengerti tindakan kamu," atau juga bisa dengan "Saya memahami apa yang ada di hati kamu." Nah, contoh verbal secara singkat yaitu ketika konseli bercerita, kita dapat merespon seperti, "Oh ya," terus, lalu, kemudian, seperti itu. Nah, contoh acceptance yang nonverbal adalah ketika klien bercerita, kita memberikan respon seperti senyuman, atau anggukan kepala, atau posisi duduk yang nyaman, yang akan menunjukkan bahwa kita tuh menerima dan bersahabat dengan sikap si klien. Baiklah teman-teman, Nahda akan mencontohkan kepada suatu objek yang Nahda anggap di sini sebagai seorang konseli. Di sini Nahda menggunakan boneka sebagai objek tersebut. Nah, ketika boneka ini kita sebut saja subjek A. Ketika A bercerita, keluh kesahnya contohnya seperti permasalahan dia pusing nih, IPK-nya turun. Nah, terus Nahda akan merespon. Nah, dia akan bercerita nih, "Bu, saya sedih nih, IPK saya turun. Bagaimana caranya? Saya takut kena marah orang tua saya." Terus Nahda bakal merespon dengan mimik muka dan dengan verbal. "Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Lalu lanjutkan cerita kamu," seperti itu. Nah, banyak dari sikap verbal dan nonverbal yang menunjukkan acceptance atau penerimaan. Nah, sekian video dari Nahda. Apabila ada kekurangan dan salah kata, Nahda mohon maaf dan Nahda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdatul Fitri, NIM 1905112788. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, konseling individual yang diampu oleh dosen Bapak M. Arli Rusandi, MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan merespon konseli dalam kegiatan konseling. Disimak videonya teman-teman. Dalam kegiatan konseling, hendaknya konselor memiliki beberapa keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki dalam kegiatan konseling adalah keterampilan merespon. Nah, respon itu sendiri menjadi landasan bagi proses pemberian bantuan terhadap klien yang membutuhkannya dan menjadi tuntutan untuk mengenal dan mempelajari posisi klien kita dan hubungannya dengan lingkungan. Nah, pemberian respon ini merupakan usaha mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien. Responding ini juga identik dengan empati.
menekankan pada upaya konselor untuk memasuki kerangka klien dalam mengkomunikasikan apa yang ditangkap oleh klien. Nah, respon dapat berfungsi sebagai stimulus dan penguat bagi klien untuk melakukan eksplorasi. Untuk itu, paling tidak terdapat 2 keterampilan yang diperlukan dalam merespon. Nah, yang pertama adalah keterampilan menentukan secara tepat dimensi masa lalu pengalaman klien, dan yang kedua adalah keterampilan atau kemampuan untuk mengkomunikasikan secara tepat kepada klien tentang persepsinya terhadap masa lalu klien. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan keterampilan responding, yaitu yang pertama ada responding to content atau merespon isi pokok permasalahan. Nah, tujuan merespon isi ini adalah mendapatkan gambaran atau klarifikasi yang lebih jelas tentang unsur-unsur pengalaman masa lalu si klien. Begitu juga responding isi ini dapat membantu konselor mengeksplorasi kesenjangan isi pengalaman klien tersebut. Adapun unsur pokok dari permasalahan responding terletak pada pertanyaan dasar, yakni yang seperti kita ketahui 5W1H, yaitu who, what, why, when, where, dan yang terakhir itu ada how. Sedangkan bentuk kata yang tepat untuk merespon isi ungkapan klien itu antara lain seperti kalimat Anda mengatakan bla 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 bla, atau kayak dengan kata lain bla 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 bla. Nah, cara yang bisa digunakan dalam mengorganisasikan isi pengalaman klien ini melalui 3 hal. Yang pertama secara kronologis, yang kedua berdasarkan kepentingan dan klien, yang ketiga berdasarkan sebab akibat. Nah, yang kedua itu ada responding to feeling atau merespon perasaan. Nah, merespon perasaan ini merupakan keterampilan yang paling kritis karena respon ini berarti merefleksikan pengalaman afektif klien dalam kaitannya dengan dunianya. Nah, dalam prakteknya akan kita jumpai klien yang mungkin mengekspresikannya secara langsung dalam bentuk verbal, dan mungkin ada juga konseli yang mengekspresikannya secara tidak langsung, kayak melalui intonasi kata, penekanan suara, kayak yang menggambarkan situasi yang dialaminya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konselor. Yang pertama yaitu konselor harus mengamati perilaku klien, terutama ungkapan perasaannya yang terpancar dari wajah atau gestur tubuh. Nah, yang kedua, konselor itu bertanya nih pada diri dia sendiri, kayak apabila saya merasakan itu atau mengalami itu, bagaimana sih perasaan saya atau bagaimana sih tindakan saya gitu. Dan begitu konselor akan memiliki gambaran tentang apa yang dirasakan oleh kliennya. Nah, yang ketiga, konselor ini kayak mengecek ungkapan yang diungkapkan oleh klien tersebut realistis nggak atau cocok nggak dengan keadaan klien pada saat ini gitu. Nah, pada responding to feelings ini, pemahaman konselor itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, dengan konselor harus berusaha menemukan atau merumuskan respon yang tepat atau sederhana mengenai apa yang dirasakan oleh klien. Contohnya seperti kata-kata kamu merasa sedih ya, atau kayak kamu merasa bahagia ya, kayak atau kamu merasa diabaikan, seperti itu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada responding to meaning atau merespon makna atau arti. Nah, responding to meaning ini berarti konselor itu memberikan respon terhadap makna atau arti agar dapat memberikan argumen mengapa perasaan seperti itu muncul gitu. Nah, penekanan dalam pemberian respon makna adalah bagaimana membuat respon tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konten atau feeling dari sebuah ungkapan klien. Dengan demikian, respon terhadap makna belum bisa dikatakan sempurna hingga menyentuh unsur isi dan perasaan. Contoh dari respon to meaning nih kayak kita tuh mengungkapkan arti klien gitu, kayak membantu klien tuh mengungkapkan arti yang dia maksud. Contohnya tuh seperti kayak kamu merasa sedih karena dia pergi, atau kamu merasa diabaikan karena dia tuh tidak membalas pesan kamu, seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan dari keterampilan merespon klien. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdlatul Fitri.
NIM 1905112788. Saya merupakan seorang mahasiswi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Riau. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu konseling individu yang diampu oleh Bapak dosen M. Arli Rusandi MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Mungkin ada nih di antara teman-teman yang bertanya, kenapa sih harus ada pertanyaan terbuka, kenapa sih harus ada pertanyaan yang tertutup gitu kan, kayak kenapa sih harus repot kali ada terbuka dan tertutup gitu. Nah, semakin baik teknik kita dalam bertanya, semakin efektif pula pertanyaan yang akan kita ajukan sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Nah, ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, tujuan dari pertanyaan tertutup ini adalah informasi atau memiliki jawaban yang spesifik seperti benar atau salah. Umumnya pertanyaan tertutup ini tidak mengarahkan ke diskusi atau dialog atau refleksi lebih lanjut. Sedangkan pertanyaan terbuka ini adalah tujuannya memiliki pemikiran lebih mendalam dan pengetahuan yang prosedural. Nah, sehingga reflektif dan mengarahkan kepada diskusi yang lebih lanjut. Nah, pertanyaan terbuka ini untuk memancing konseli agar mau berbicara dan mengungkapkan perasaan, pengalaman, serta pemikirannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang masih memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi responden atau konseli untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap konselor. Nah, kebanyakan calon konselor membuka percakapan dengan klien sehingga karena itu sulit menduga apa yang dipikirkan oleh klien, sehingga pertanyaannya tuh menjadi pas gitu, jadi kayak tidak menggali apa yang dirasakan klien. Nah, untuk memudahkan membuka percakapan, maka konselor dilatih untuk memiliki keterampilan dalam bentuk pertanyaan terbuka ini. Dalam kegiatan konseling, tidak selalu konselor tuh harus memberikan pertanyaan yang terbuka. Sesekali konselor juga harus memberikan pertanyaan yang tertutup. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan tertutup ini sering dimulai dengan kata apakah, adakah, atau kayak yang harus dijawab klien dengan kata ya atau tidak secara singkat. Nah, tujuan dari pertanyaan tertutup ini seperti yang udah Nahda bilang tadi, bahwa untuk mengumpulkan informasi, selain itu juga untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu, atau juga untuk menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari topik yang dibahas. Dan di dalam proses konseling, keterampilan bertanya terbuka dan tertutup ini, pertanyaan sifatnya harus terbatas, tegas, dan sifatnya itu harus menstimulus serta memotivasi klien untuk mengubah dirinya. Salah satu contoh pertanyaan terbuka yang dapat menstimulus perasaan klien agar mau mengungkapkan perasaannya tuh seperti kayak bagaimana perasaan Anda saat itu. Dengan pertanyaan bagaimana yang kita tanyakan tadi, tentunya konseli itu akan kayak mengungkapkan apa yang ada di hatinya seperti itu. Atau bisa juga dengan pertanyaan, dapatkah Anda mengemukakan hal yang Anda rasakan, atau boleh saya meminta waktunya barang 5 menit sebelum pergi meninggalkan ruangan ini, saya ingin bertanya bagaimana sih kesimpulan perasaan Anda saat ini, seperti itu. Lalu contoh pertanyaan tertutup yang dapat kita nyatakan dengan tegas adalah seperti kayak apakah Anda sering membolos? Nanti kita jawabannya pasti iya atau tidak, seperti itu. Atau juga pertanyaan seperti kayak apakah Anda suka dengan pelajaran ini? Kan jawabannya nanti iya atau tidak, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Nahda jelaskan tentang pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi intinya adalah sebagai konselor kita harus menguasai berbagai macam pertanyaan, baik pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dalam kegiatan konseling. Lebih dan kurang Nahda mohon maaf. Nahda pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.